Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustadz ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura pitutuh pitulung keselamatan kesehatan awake berkah seger waras akeh duit akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah saged gampil anggenipun paham lan nglampahi dados ilmu sing barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakmenika pasal 71 tentang suatu tindakan bodoh termasuk tolol apabila kita menceritakan kegaiban yang kita alami kepada orang yang tidak semestinya kita ajak bicara tentang itu. Artinya dalam membahas urusan makrifat hakikat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya tidak menjadikan kesalahpahaman bahkan fitnah yang akibatnya juga akan bisa mencelakai diri sendiri dan merugikan, mencelakai orang lain. Allah, mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diiringi hidayah pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'ilah. Sapa-sapa wonge kang sira tingali bisa njawab marang saben-saben pertanyaan yang diajukan kepadanya. Angger wong takon sing jawab. Wa mu'abbiron an kulli ma syahida, lan nyritakno saking saben-saben perkara yang pernah dia saksikan, yang pernah dia alami. Wa dzakiron kullama alima, eling cerdas iso
menyebut segala sesuatu yang pernah dia ketahui. Memori ini kuat. Fastadilla bidzalika, mongko nuduhake sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono mujiban mu'abiron dzakiron ala wujudi jali ing atase wujude gobloke wong tolole wong iku mau. Nah. Jadi saya Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita ketika dalam perjalanan tasawuf, ngaos kitab hikam kados ngeten iki nek di ngaji tenanan, didalami, dijiwai, diresapi, akhirnya bisa membentuk karakter. Karena kitab hikam ini termasuk ilmu karakter building. Ya gitu, saking gede ini barokah kitab hikam. Kita diingatkan untuk tidak sembarangan di dalam pembahasan kitab urusan hakikat makrifat, di mana urusan ini perlu adanya pembimbing yang memang betul-betul sudah mengalami dan menguasai. Saya ulangi lagi, mengalami dan menguasai. Jangan sampai kita buta, pembimbing kita juga tidak melihat, mbok merem, mbok piye, atau masih samar-samar. Ketika mengalami suatu kejadian-kejadian, maka sebaiknya dikonsultasikan kepada yang ahlinya, supaya tidak mendapatkan pemahaman dan doktrin yang salah. Dan kadang-kadang karena sudah kebaru sam'an wa ta'atan, gurunya yang ngajar itu juga dulu mengalami begitu, ada kesalahan doktrin sampai ke atas. Nah, akhirnya sampai di arus bawah, sampai zaman terkini, kesalahan-kesalahan itu menjadi suatu kaidah. Ini yang fatal, yang banyak terjadi, sehingga bingung, membingungkan orang. Ya Allah, menjawab semua pertanyaan, mengungkapkan segala yang disaksikan, menyebut semua yang telah diketahui. Dikatakan di sini sebagai suatu tindakan bodoh, karena menjawab pertanyaan diajukan kepadanya adalah sikap yang salah. Karena tidak semua permasalahan urusan batin tidak harus dijawab. Karena apa? Ilmu batin, ilmu rasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akal manusia tidak bisa menerjemah terkait itu. Ingat, kalau Anda mengungkapkan dengan kata-kata, berarti itu suatu pembohongan. Nah, kecuali dengan urusan pendekatan pemahaman, ini beda. Pendekatan pemahaman. Jadi ilmu lakon yo ngertine kudu dilakoni. Pengen ro rasane kopi, bukan teori.
atau diceritani wong, tapi rasakan kopi itu sendiri. Pahit apa legi apa piye. Sepet-sepet kecut apa piye, apa kopine gosong. Itu. Itu sudah makrifat. Wis ngerti urusannya kopi. Apalagi terkait urusan diri. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia yang ada di dalamnya. Loh, rahasia di atas rahasia, bayang. Dan ingat, di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberimu ilmu kecuali hanya sedikit. Dari luasnya samudra keilmuan Allah Subhanahu wa taala, akal tidak mampu. Akan tapi berbeda ketika menjawab pertanyaan yang terkait dengan syariat. Dijawab dengan baik dan benar. Tetapi dalam perspektif ilmu tasawuf, tidak semuanya harus dijawab. Karena berkaitan dengan rahasia-rahasia gaib di alam rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nggih paling ngoten. Nah, nggih ngoten niku. Nah, paling. Nggih jenengan cobi piyambak terus pundi? Lho ngono saurane. Ya Allah. Kecuali dengan bimbingan terkait teknis dan sebagainya, itu. Jadi ada batasan-batasan. Yang bisa mengukur adalah secara proporsional dan profesional. Setiap individu berbeda-beda ukurannya. Ora iso digebyawiyah padha-padha syariat. Ini Sayyidina Athaillah mulai masuk di dalam penjelasan yang sangat detail dan begitu indahnya untuk memahamkan kepada kita apa itu syariat, apa itu thariqah, hakikat dan makrifat. Bungkus tanpa isi tidak ada gunanya. Sementara isi yang tidak ada bungkus juga akan mudah rusak. Kita ingat dan kita tauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sifat kemanusiaan beliau. Beliau juga makan, juga minum, juga menikah, bahkan 9. Itu menunjukkan bahwa beliau mampu mengendalikan nafsu. Siapa yang tidak mengakui beliau? Sementara ada orang-orang yang dikatakan atau mengaku atau dikatakan seorang wali sehingga meninggalkan syariat tanpa ada permasalahan yang terkait dengan hukum syariat, artinya mereka masih waras, ya makan, ya minum, dikei panganan sing enak karo sing gak enak mesti milih sing enak. Kemudian dengan berbagai dalih meninggalkan urusan syariat. Ya. Kira-kira lho mulya ndi wong iku karo Kanjeng Nabi. Tatarane jelas endi wong kuwi timbang Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi sekaron diakui insan kamil top sealam jagat raya ini masih tetap menjalankan syariat. Apapun alasannya. Kalau kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah.
Masya Allah. Mari kita kilas balik. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu tauhidnya tingkat tinggi. Jangan dikira Fir'aun nggak paham Tuhan. Loh. Tauhidnya tingkat tinggi. Orang yang diberi kemuliaan di dunia, bahkan dikatakan tidak pernah sakit. Entah itu urusan istidrat ataupun tidak cara bahasa. Tapi yang jelas kenyataan, orang yang diberi kelebihan adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ketika masyarakat kaumnya dikumpulkan, Fir'aun berkata, kalau kamu ingin tahu Tuhan, akulah. Di dalam diriku ini adalah Tuhan. Loh, bahasa seperti ini yang dimaksud menjadikan bisa kesalahpahaman. Banyak ceritanya al-halat dan sebagainya. Sampai ceritanya dihukum mati. Melihat dari apa yang disampaikan Fir'aun. Fir'aun sebenarnya iman, tapi kalah dengan dirinya. Diri itu siapa? Nah, ini bakasan ikut jauh. Makanya ada yang menjelaskan di dalam Quran tafsirnya itu, tatkala Fir'aun tenggelam, Fir'aun ini mengucapkan iman, bersahadat dengan Rabbu Musa wa Harun. Pertanyaannya lagi, kenapa Nabi Musa diijabahi oleh Allah doanya? Rekomendasi sudah turun, tapi pelaksanaannya 40 tahun berikutnya baru realisasi. Karena itu semua adalah proses, ada kesinambungan sebab akibat. Piye-piye Nabi Musa itu tahu diopeni karo Fir'aun. Maka ketika dia itu menentang kepada Fir'aun, berarti dia itu menanam perbuatan yang tidak baik. Ketika menanam perbuatan tidak baik, maka dia sendiri juga akan menanggung perbuatan yang tidak baik itu. Lepas dari urusan syariat tidak syariat, syariatnya zaman dahulu jangan disamakan dengan syariat zaman sekarang. Iki kudu jlentre alon-alon iki. Kudu dengok-dengok ngopi. Memahami ngeten iki. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis sampai-sampai disebut nang nggone Quran jasade utuh sampai ada di museum, terus menemukan cara mengawetkan mayat dan sebagainya. Itu kalau tidak mawahibillah dunia, pemberian dari Allah, mungkin apa enggak? Jelas tidak mungkin. Menemukan sains keilmuan sing iso ngawetno mayit. Dan itu wujud diterapkan dari beberapa mayat yang diawetkan di Mesir. Menunjukkan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menyaksikan kebesaran Allah itu dan mengambil sisi positifnya. Masya Allah. Makanya kita jangan terus gampang terombang-ambing dengan situasi dan kondisi. Apa meneh kakan delok YouTube, bingung sing iki jelasno ngene, sing iki jelasno ngene. Si sampean tulut sing ndi? Hal semacam ini, makanya saya benar-benar wanti-wanti aja sampai urusan ngono-ngono ku dibuka nggone umum atau dibuka pada orang yang tidak pada tempatnya atau tidak tatarannya, sehingga bisa menjadikan salah paham. Apa yang terjadi saudaraku ketika Fir'aun mengacapkan itu? Kalau kamu ingin melihat Tuhan dalam diriku lah ini, wow jelas toh. Al insanu sirri wa ana sirru.
Loh. Tapi penompone masyarakat, penompone kaum Firaun kabeh padha ngono. Aku Tuhan kabeh ngaku dadi pangeran. Penompone wong awam. Akhirnya menjadikan sesuatu yang membahayakan, merusak sistem tauhid, merusak akidah. Lho ngono lho. Jadi sebenarnya baik dan buruk, buruk dan baik itu antara hitam dan putih. Warna asal adalah hitam dan putih. Warna-warna yang lain adalah hasil bias dari pancaran hitam dan putih. Itu tergantung dari sudut mana kita memandang. Kulihat pelangi di matamu, padahal matane iku mau ireng mbek putih. Ireng tok ya dadine kaya iku kelelawar, blereng nek awan. Ireng tok. Lha putih tok, wah medeni wong. Wong mripate putih gak ono irenge. Subhanallah, subhanallah. Jadi menyampaikan penjelasan, menjawab pertanyaan dengan masalah ini itu merupakan tindakan bodoh dan ketololan kalau kita tidak bisa menempatkan diri, tidak menyesuaikan dengan situasi, sama aja membuka suatu rahasia besar yang mestinya rahasia itu harus disimpan baik-baik. Tapi di sisi lain kebodohan ini perlu kita lakukan juga ketika kita berguru atau ketika kita mengaji, menimba ilmu. Bodoh sama dengan kosong. Artinya kalau kita berguru menimba ilmu, siap menerima ilmu dari guru atau siapapun, hendaklah kita kosongkan pikiran dan hati, seakan-akan kita baru mendengar atau menerima apa yang mereka sampaikan, sehingga semuanya bisa masuk dan bisa diterima karena hati dan pikiran kita siap menerima dengan bukti adanya kosong tadi. Itu artinya bertambahnya ilmu menunjukkan kebodohan kita. Loh, arep merguru gelas iku isine banyu. Sok dhisik nek kapan pengen oleh banyu sing anyar. Atau kamu sudah pernah mendengar, ya anggaplah seakan-akan kamu belum mendengar. Atau memang itu pemberian dari Allah mengingatkan kamu terhadap pelajaran-pelajaran yang pernah kamu dengar. Mungkin kamu kurang paham atau belum hafal atau belum kamu lakukan. Itu juga rezeki dari Allah. Nek pengen isi ya kosongno awakmu. Aja kok gurune durung nerangno wis dibantah. Alah wis krungu Pak Guru. Wis ngerti Pak Guru. Ya aja kaya bocah TK sing kene iku ditakoni. Andri, 3 tambah 7 berapa? Wah, Bu Guru kok takok aku. Bu Guru sing wis pinter kok tambah takok. Ngono kuwi tambane. Iki sakjane sing pinter iku sapa? Hah? Sing pinter iku lho sapa? Bocah iki apa gurune sing takok? Kebarus pintere iki. Wong takon malah nakoni kaya. Nah, terus iso apa ora? Ya ora ngerti Bu Guru, mulane aku gak ngerti gelem sekolah. Nah aku ngerti ya lati sekolah jadi ngono jawabe. Ya ana bener tapi ya koclok. Ini lah. Kebodohan dan ketololan ini sing harus kita bedakan dan kita tempatkan pada yang tempat yang semestinya. Ngono. Jadi kalau membuka rahasia yang semestinya disimpan itu merupakan kekonyolan yang merugikan diri sendiri. Tapi pada saatnya kita harus bodoh atau merasa bodoh ketika menerima pengetahuan, menerima ilmu dari siapapun, apalagi dari guru kita. Sing apik digawe,
Sing gak apik ya dideleh ngono ae rasa diunen-uneni. Wong karek nampani kok, karek nyimak wae kok. Protes. Penak nyimak tinimbang sing nerangno. Sing nyimak gak resiko. Jangan pakai rumus 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Ingat itu. Gara-gara satu kesalahan agar kabeh dianggap salah kabeh. Ini juga fatal. Kan ngono. Ini semua kembali kepada akhlakul karimah. Puncak ilmu adalah adab budi pekerti. Buistu liutamima makarimal akhlak. Makanya Nabi itu ummi, gak iso maca, gak iso nulis, tapi paham. Ya tapi ya ngongkon kok. Wong Jawa iku mbiyen ya ngono. Sing iso nulis, iso maca wong India. Makane ajaran-ajaran Jawa apa sing digawa ning India. Tulisane wong India kaya tulisane wong Jawa, mlungker-mlungker ngono. Dan falsafah-falsafah yang tinggi. Sehingga karena kita tidak tahu sejarah asal usulnya ini kena jari ketemu jari lah, ini yang menjadikan kita bingung. Beredarnya macam-macam informasi dan pengetahuan. Makanya kembalikan lagi kepada sumber pokok, sanad yang jelas, guru yang jelas, sanad keilmuannya. Itu Allah. Zaman akhir ini golek selamat ya wewah. Apa selamat bejo, ini kan tulung aku gak ketemu. Allah Allah Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.